Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas rendah ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang konsep penilaian. Nah, konsep penilaian adalah dalam IPA itu bertujuan untuk menguasai pengetahuan IPA, memahami dan menerapkan konsep IPA, menerapkan keterampilan proses, dan mengembangkan sikap. Nah, tujuan ini sejalan dengan 3 ranah kurikulum kita. Yang pertama, penilaian pengetahuan, pemahaman, penerapan konsep IPA. Tujuannya adalah untuk melihat penugasan peserta didik terhadap fakta, konsep, prinsip, dan hukum IPA dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siswa itu diharapkan dapat menggunakan pemahamannya untuk membuat keputusan dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan menanggapinya. Nah, kemudian ada keterampilan proses, yaitu penilaian tidak hanya produk, tetapi prosesnya juga. Nah, itu dilakukan terhadap keterampilan proses meliputi observasi, inferensi, kemudian ada pengukuran, komunikasi, terus ada klasifikasi, dan diperkenalkan untuk melakukan percobaan untuk hal-hal yang sederhana. Pengukuran misalnya dalam mengukur neraca, kemudian dalam mengukur satuan kilogram, nah kemudian pengukuran termometer, pH meter. Nah, kemudian ada percobaan sederhana, misalnya percobaan mencangkok, kemudian ada percobaan magnet listrik, yang kertas digesek, penggaris digesek itu akan jadi magnet aliran listrik. Nah, kemudian ada penilaian untuk penilaian sikap. Nah, dalam penilaian sikap ini ada sikap ilmiah, objektif, kemudian ada sikap terbuka, ulet, ingin tahu yang tinggi, tekun dan pantang menyerah, kemampuan bekerja sama, bertukar pendapat, dan mempertahankan pendapat. Itu juga dilakukan dalam pembelajaran IPA. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Ya, selanjutnya keterampilan dasar yang perlu dikuasai untuk peserta didik. Yang pertama, observasi. Penilaian keterampilan melakukan observasi dinilai pada saat melakukan observasi dalam rangka memperoleh data hasil penginderaan terhadap objek dan fenomena alam menggunakan panca indera. Yang kedua, komunikasi. Keterampilan berkomunikasi secara ilmiah menggunakan berbagai cara, seperti menggunakan grafik, karta, peta, simbol, diagram, rumus matematis, dan demonstrasi visual, baik secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi diperlukan untuk mengelompokkan berbagai objek untuk mempermudah mempelajarinya berdasarkan persamaan, perbedaan, dan saling keterkaitan objek. Yang keempat, pengukuran. Melakukan pengukuran menggunakan alat ukur standar untuk melakukan observasi secara kuantitatif, membandingkan dan mengklasifikasikan serta mengkomunikasikan secara efektif. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah inferensi. Inferensi adalah keterampilan melakukan interpretasi dan menjelaskan kejadian di sekitar kita. Yang keenam, prediksi. Prediksi adalah keterampilan melakukan prediksi ditentukan oleh observasi yang teliti dan inferensi untuk memprediksi apa yang akan terjadi untuk menentukan reaksi yang tepat terhadap lingkungan. Yang ketujuh yaitu percobaan sederhana, yaitu keterampilan melakukan percobaan diawali dengan menyusun pertanyaan, lalu mengidentifikasi variabel, terus mengemukakan hipotesis, lalu mengidentifikasi variabel kontrol, lalu percobaan, setelah itu mengumpulkan data, dan yang terakhir
interpretasi data. Selanjutnya ada fungsi penilaian. Penilaian di sini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui seberapa berhasilkah proses belajar siswa yang terjadi. Selain itu juga sebagai perbaikan dalam melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dan juga sebagai laporan kemauan belajar siswa diberikan kepada orang tua agar orang tua mengetahui hasil belajar anaknya dalam bentuk rapot yang bisa diberikan pada akhir semester. Fungsi penilaian yang lainnya di sini bukan hanya untuk menentukan kemajuan siswa, tetapi sangat luas. Fungsi penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian membantu siswa merealisasikan dirinya untuk mengubah atau mengembangkan perilakunya. Yang kedua, penilaian membantu siswa mendapatkan kepuasan apa yang telah dikerjakan. Yang ketiga, penilaian membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai. Yang terakhir, penilaian membantu guru membuat pertimbangan administrasi. Fungsi penilaian sebagai alat untuk membantu siswa untuk mewujudkan dan mengubah perilaku sesuai dengan tata tertib yang ada. C. Jenis penilaian. Jenis penilaian di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu penilaian memberikan umpan balik kepada siswa. Maksudnya apa? Maksudnya penilaian ini bisa memungkinkan mereka untuk menyadari kekuatan dan kelemahan mereka. Melalui apa? Melalui penilaian. Siswa ini dapat bisa memantau kinerja dan kemajuannya mereka dengan penilaian itu juga. Ia juga bisa menunjukkan arah yang ditempuh untuk berkembang lebih jauh. Jadi penilaian ini sangat penting bagi siswa. Penilaian ini bisa membuat semangat belajar untuk siswa. Karena apa? Karena dia ini bisa memantau kinerja dan kemampuan mereka. Selanjutnya itu penilaian memberikan umpan balik kepada guru. Ini bisa memungkinkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan siswa mereka. Ia juga memberi informasi mengenai prestasi belajar siswa, juga keefektifan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian memberikan umpan balik kepada sekolah. Informasi yang diperoleh untuk memudahkan penempatan siswa dalam kelompok yang sesuai dan kenaikan kelas siswa. Ia juga bisa memungkinkan sekolah ini meninjau keefektifan program instruktural sekolah. Selanjutnya yaitu penilaian memberi umpan balik kepada orang tua siswa yang memungkinkan mereka memantau kemajuan dan prestasi anak mereka melalui informasi yang diperoleh. Nah, jadi penilaian kepada umpan balik kepada orang tua ini bisa memberikan kepercayaan atau pemberitahuan kepada orang tua seberapa sampai siswa itu berkembang. Oke, selanjutnya yang D yaitu aspek penilaian. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Nah, di sini penilaian pengetahuan yaitu yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, pemahaman dan penerapan konsep IPA. Penilaian pengetahuan IPA merupakan produk dari pembelajaran IPA. Penilaian ini bertujuan untuk melihat penguasaan peserta didik terhadap prinsipnya. Jadi, penilaian pengetahuan, pemahaman dan penerapan konsep ini mengarah kepada penilaian penguasaan terhadap prinsip dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan proses. Konsep penilaian melalui keterampilan proses setidaknya harus menekankan
pada keaktifan siswa, mampu dalam mengolah informasi berdasarkan kejelasan atau keefektifan instrumen penilaian yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini sangatlah penting ya. Nah, penilaian sikap ilmiah ini meliputi sikap objektif, terbuka, tidak menerima begitu saja sesuatu sebagai kebenaran. Ingat, ingin tahu, ulet, tekun, dan pantang menyerah. Itulah beberapa penilaian sikap secara objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk penilaian IPA. 1. Penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis atau paper and pencil test. 2. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan kinerjanya. 3. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. 4. Penelitian produk. Penelitian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. 5. Penilaian sikap atau karakter. Penilaian sikap dalam mata pembelajaran IPA dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap, antara lain sikap terhadap mata pembelajaran, guru mata pembelajaran, proses pembelajaran, materi pembelajaran, dan sikap-sikap yang berhubungan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik melalui materi tertentu. Yang terakhir yaitu keenam, penilaian portofolio. Portofolio adalah penilaian yang berupa kumpulan dokumen dan hasil karya beserta catatan perkembangan belajar peserta didik yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk mendukung belajar. Dalam tujuan penilaian ini sejalan dengan 3 ranah. Dalam kerangka kurikulum IPA seperti ditunjukkan diantaranya penilaian pengetahuan, pemahaman, dan penerapan konsep IPA, penilaian keterampilan dan juga proses, penilaian karakteristik. Lalu ada beberapa keterampilan dasar yang perlu dikuasai untuk peserta didik, yaitu observasi, komunikasi, klasifikasi, pengukuran, inferensi, prediksi, percobaan sederhana, penilaian sikap dalam pembelajaran IPA yang dapat digunakan untuk mengukur ketiga aspek di atas adalah penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian produk.